Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah mastata'tum. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala aidan, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata akan kita dapatkan secara langsung khasiatnya, manfaatnya, keuntungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita dapat menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat insyaallah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita kerjakan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seringnya kita berselawat akan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Semoga panggilan ini menjadi sesuatu yang sangat kita jadikan ujung tombak dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin seringnya kita juga berselawat atas junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harapan kita akan mendapat syafaatnya, sebagaimana akan yang kita hadapi nanti sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kubur maupun di alam barzakh, apatah lagi nanti kalau sudah keputusannya di alam akhirat.
Semoga kita tidak menjadi sesuatu yang latah, hanya sekadar mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi merupakan harapan dan keyakinan bahwa orang yang beriman itu yang senantiasa dekat dengan Allah dan Rasulnya akan diberikan tempat di mana tempat itu tidak lain adalah tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahbani karena dia berjannah. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik khutbah Jumat pada siang hari ini insyaallah akan kita uraikan, yaitu mempersiapkan mental untuk menuju atau meraih kemenangan yang agung. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita 11 bulan yang telah lalu, 11 bulan yang telah lalu dan memasuki 12 bulan terakhir ini, bulan Sya'ban, adalah tentu persiapan untuk menggapai, untuk meraih kemenangan yang agung itu. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan lebih dahulu, yaitu fabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira yang bagaimana? Tentu kabar gembira tidak lain adalah balasannya, ganjarannya adalah jannatun na'im, surga al-jannah. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai prolog, kalau kita mendapat undangan dan undangan itu akan kita dipertemukan oleh orang-orang penting. Kalau kita undangannya di tingkat RT, maka yang terpenting adalah ketua RT yang mengundang. Kalau yang mengundang atau yang kita hadiri undangannya adalah kepala desa, maka yang terpenting yang mengundang adalah kepala desa dan seluruh perangkatnya. Kalau yang kita hadiri undangannya dan yang mengundang adalah kepala daerah tingkat 2 adalah bupati dan seluruh jajarannya, maka itu adalah penghormatan yang luar biasa. Dan begitu seterusnya sampai kepada tingkat orang yang nomor 1 di negeri ini. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka cakrawala pikiran kita ke depan. Betapa banyaknya orang-orang yang tunduk dan patuh kepada orang yang mengundang tersebut, sampai rela ya berdesak-desakan, padahal secara kasat mata apa yang diperoleh. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang rela diinjak, bahkan ada yang sampai mati. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini undangan adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah Allah siapkan sebagai bentuk bukti seorang hamba mengerjakan satu perintah, di mana perintah ini adalah perintah yaitu melaksanakan siang Ramadan, menahan segala hal yang dapat merusak daripada nilai puasa itu. Karena orang yang menjalankan puasa itu atau siang itu tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita menghadiri undangan dan tepat waktu, kemudian
dengan senang hati menghadirinya dan kita disambut dengan meriah, yang kemudian apa yang kita dapatkan itu langsung menemui kita dan kita rasakan, apalagi dengan sampai berjabat tangan, luar biasa kegembiraannya. Mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun tidak dilupakan. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hadis yang kami bacakan tadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, setiap amal perbuatan anak Adam, berarti anak Adam ini banyak. Seluruh yang ada yang pernah hadir di muka bumi ini yang namanya An-Nas, manusia, semuanya anak cucu Adam, adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa itu, kecuali siang itu. Untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergiur, yang tidak tertarik, yang tidak mau kalau yang langsung memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita mata sehingga mata kita bermelihat, yang memberikan kita otak bisa berpikir. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat berjalan mengelilingi jagat raya ini, yang bahkan ada yang sampai naiklah ke bulan. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Namun sayangnya, kalau pengakuan beriman ini hanya sampai di ujung pendengaran darinya saja. Begitu juga kalau panggilan atau seruan kepada orang-orang yang beriman itu disambutnya hanya sampai di kerongkongan saja. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contoh orang-orang yang beriman. Dia senang siang dan malam mempersiapkan dirinya. Tidak akan mungkin ya orang yang kuat imannya ya di hadapannya adalah senjata menganga yang mematikan, pesawat tempur yang dari udara ya menerobos ke dalam tanah, menerobos ke dalam laut, kalau tidak dengan kekuatan iman. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, pejuang-pejuang Islam di sana, agar mereka mendapatkan kemerdekaan seperti yang pernah diraih oleh negeri kita ini. Pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan, ulama-ulama kita di negeri ini yang dijajah selama 350 tahun oleh penjajah Belanda, dan banyak lagi penjajah-penjajah yang mungkin tidak kita sebutkan semuanya. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mental pertahanan yang kuat adalah fisiknya yang kuat. Mental pertahanan yang kuat ialah mental imannya dan takwanya yang juga kuat. Kemudian mental pertahanan yang kuat adalah umat yang selalu kompak, bersatu, berjamaah. Karena orang yang tidak bersatu, tidak berjamaah itu seperti bui di lautan. Banyak jumlahnya bui itu, tapi begitu ada tiupan angin, berhambur tidak tahu kemana arahnya. Bahkan saling terbang, saling memusnahkan. Kita tidak ingin di negeri kita ini yang sengaja dibuat, apapun yang tidak sengaja dibuat terjadi, yang menyebabkan waktu yang habis, nilai pengorbanan
menghasilkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merujuk kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ini. Maka mari kita persiapkan bulan Ramadan ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sungguh-sungguh kita laksanakan agar kita dapatkan yang namanya la'allakum tattaqun. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan khususnya untuk diri pribadi yang berbicara dan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan daya, kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang dipersilakan, udhuli fi ibadi, udhuli jannati, udhuli fi ibadi, udhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur